orang banyak yang tidak menyadari, lupa kalau lapar itu bagian dari nikmat. Sebagian dari kita ketika datang lapar, waduh, lapar nih. Ya, waduh, jadi bukan alhamdulillah. Jadi sampai bagian terkecil, terutama dalam taklim dan kajian ini, mudah-mudahan bisa menyematkan, meningkatkan keimanan kita sampai pada titik ketika datang lapar dan musibah kita bisa mengucapkan alhamdulillah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat, tapi bisa mengkonversikannya dalam ketaatan. Bahkan segala puji bagi Allah atas segala sedih, susah, berkeringat, maupun lapar. Maka seperti sering saya bilang, seorang mukmin, orang yang imannya sudah menghujam dalam hati, kepribadiannya sudah mendarah daging, adalah bagian dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan sampai bahkan dalam kondisi lapar dia mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana telah dicontohkan oleh para ulama yang tentunya merujuk kepada teladan Nabiullah Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau iman itu sudah menghujam bahkan sampai kondisi kita lapar, kenapa? Karena orang banyak yang tidak menyadari, lupa kalau lapar itu bagian dari nikmat. Sebagian dari kita ketika datang lapar, waduh, lapar nih. Ya, waduh, jadi bukan alhamdulillah. Jadi sampai bagian terkecil, terutama dalam taklim dan kajian ini, mudah-mudahan bisa menyematkan, meningkatkan keimanan kita sampai pada titik ketika datang lapar dan musibah kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Minimal pada diri kita, kalau belum orang lain. Kalau orang lain mungkin ketika kita dengar, aduh Kang saya lagi sakit nih, alhamdulillah. Wah, kita bisa kira-kira apa ya? Kalau orang tersebut tahu ilmunya, dia nggak akan marah. Karena memang alhamdulillah ala kulli hal. Dalam bagian paling sederhana saya katakan, lapar itu bagian dari nikmat. Kalau tidak ada lapar, lelah, Pak. Di luar dari janji Rasulullah SAW bahwa lelah kita bekerja itu jadi ampunan dosa. Kesedihan, kegalauan, kekhawatiran itu bagian dari yang kalau kita sikapi dengan iman, itu bagian dari pundi-pundi yang akan menghasilkan pahala atau menggugurkan dosa-dosa. Kadang-kadang kita lupa pulang kerja capek, ya, lupa bahwa capeknya kita bekerja itu bisa jadi penggugur dosa. Lupa menikmati ketika kita lapar mengucapkan alhamdulillah. Kalau bahasa anak sekarang kan ngetek gitu ya. Seharusnya kita tuh senantiasa kalau dapat nikmat, baik itu yang menyenangkan maupun yang kelihatannya tidak menyenangkan, selalu mengetek Allah. Tagar ya, ngetek gitu. Nah, kalau di Instagram suka di-tag nyolek Allah gitu. Bahasa anak muda sekarang. Jadi itu bagian dari wujud kita zikrullah. Makanya dalam Islam makan doa, masuk kamar mandi doa, sebelum tidur doa, bangun tidur doa. Nah, itu bagian dari wujud kita bersyukur kepada Allah. Ya, sekali lagi, kalau nggak lapar Pak, kalau nggak capek Pak, ya, kalau nggak capek kayaknya tidur ketika kita capek itu beda dengan ketika tidur kita terlalu kenyang tidur gitu, atau tidak banyak aktivitas yang signifikan membuat kita lelap dalam tidur. Maka segala puji baginya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, yang seharusnya kita yang mengaku beriman senantiasa memujinya dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Para tabi'in menyontohkan seperti itu. Termasuk diantaranya Imam Hasan al-Basri senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika kita memiliki cita, ya, dan keinginan yang belum tercapai,
Siapa di antara di sini nggak mau kalau dikasih Alphard? Nggak usah Alphard ya Pak, NMAX terbaru lah gratis. Atau cita-cita apa kita? Rumah yang megah. Ya, makanya tadi saya baca, coba mengingatkan alhaakumut takatsur. Sungguh kalian itu, ya, alhaakumut takatsur, berlomba-lomba selalu bermegah-megahan dalam hal dunia. Bangga dengan mobil yang baru, bangga dengan motor yang baru, rumah yang habis direnovasi. Tapi nggak banyak orang yang mengingat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Lupa memikirkan, menyiapkan kalau nanti kita akan ditanya tus'alun. Tsumma la dengan lam taukid, sungguh pasti. Maka orang-orang yang beruntung itu bukan yang merasa bangga dengan mobil barunya, tiap hari dilap, dipastikan licin, nggak ada noda, nggak ada jamur di kacanya. Bukan bangga dengan rumahnya, tapi orang yang sentiasa berpikir bahwa dia kemudian hari kelak makanya ditutup ayat tersebut di surat At-Takatsur, tus'aluna, la tus'aluna, akan kemudian la tus'aluna, akan ditanyakan semua. Setiap orang, mungkin nggak semua orang punya harta, nggak semua orang jabatannya bagus, nggak semua orang rumahnya mewah, punya kendaraan. Tapi setiap kita punya waktu. Hal yang paling mendasar yang harus kita siapkan, apa yang akan tus'alun, yang Allah akan pertama tanyakan. Maka 4 perkara yang tidak akan pernah bisa melangkah kaki seseorang di yaumil qiyamah. Yang pertama adalah waktunya digunakan untuk apa saja. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Maka berbahagialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk pada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada jalan Allah, termasuk berkumpulnya kita mudah-mudahan dimasukkan kepada majelis ilmu. Ya, di mana sering diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a, siapa yang berijtima' qaumun, ya, sekumpulan orang, fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah, dan mentelaah. Tilawah itu berbeda dengan qara'a yaqra'u atau darasa yadrusu, ada tadarus. Makanya macam-macam Pak Al-Quran itu, bisa ditadarusi, bisa ditilawahi, bisa di qiraah, ya, bisa di qara'a yaqra'u, diikra, dibaca. Barang siapa yang mentelaah, mudah-mudahan ini majlis yang mentelaah ayat-ayat Allah, ya, min kitabillah, maka apa? Wa yatadarasunahu, dan mentadarusinya. Kalau tilawah itu mengkupas, mengkaji, mencari tahu maknanya, mempelajari artinya dan seterusnya, dan membacanya. Siapa yang datang sebelum azan berkomandang, maka nanti cahaya di wajahnya menyerupai cahaya matahari. Nah, ini bisa maknanya makna majasi, ya. Bisa juga maknanya makna makna sebenarnya seperti itu. Tapi yang jelas besar keutamaannya ketika kita mau datang sebelum azan. Datang sebelum azan 5 menit. Jangan kalah sama anak-anak. Datang bertilawah, tadarus. Wa tadarasunahu bainahum illa haffafhumul malaikah. Ngerubungi, meliputi malaikat-malaikat, terutama malaikat yang tugasnya khusus memang mencari majlis ta'lim. Wa nazalat alaihimus sakinah. Siapa yang tidak mau sakinah? Dan Allah akan menurunkan baginya sakinah, ketenangan. Lebih dari itu, ketenangannya bukan tenang sementara Pak. Kalau kita piknik Pak, nah, kadang-kadang piknik itu menghilangkan stres. Nggak jarang piknik itu pulang-pulang lebih capek dan stres. Kenapa? Belanja ini, belanja itu, ya. Tapi hadir ke majelis taklim, kita diberi kesempatan Pak meluangkan waktu 5 menit saja tadarus bareng-bareng.
Lebih dari itu misalnya memperbaiki tajwidnya, saling memperbaiki. Oh ini bukan ta, oh tetap ini bukan sa, tapi sa, ini sya. Coba terus seperti itu. Nah saya sih 5 menit nggak punya waktu. Daripada 5 menit habis mandi di depan rumah main HP, ya lebih baik datang lebih awal. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan akan mendapatkan rahmah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut-nyebutnya, ya, hamba itu di tengah kerumunan malaikat atau di sisinya. Di riwayat lain di tengah malaikat. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya, siapa yang terhalang seperti itu untuk melakukan hal itu, nggak punya waktu untuk itu, maka nasabnya tidak bisa menyelamatkan atau tidak bisa mendahului. Artinya apa? Keturunan, ya, kebaikan keturunan. Mohon maaf, misalnya keturunan tanpa memilih nasab siapapun, ya, nasab yang mulia katanya, keturunan darah biru, ningrat dan seterusnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Semoga salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi Yuna, kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, dan mudah-mudahan ketika hati ini lalai, kita bisa mengembalikannya untuk kembali memunculkan mahabbah, memunculkan cinta kepada Nabi untuk senantiasa bersalawat. Tidak hanya di hari Jumat. Kadang-kadang di hari Jumat pun kita kayaknya salawatnya biasa-biasa saja. Padahal itu satu dasar, satu modal paling dasar untuk bisa membuktikan atau pengejawantahan, mempraktekkan, membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi dengan bersalawat. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.